Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Firmawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA, selaku dosen Universitas Tekubang Semarang sebagai dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2. Sebelumnya ada pepatah bilang maka tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Arianto, NIM 2205520040, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tekubang Semarang. Tujuan presentasi saya untuk memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Firmawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke materi, di sini ada 8 pokok pembahasan atau daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada ruang lingkup, yang kedua itu ada peristiwa kemudian, yang ketiga itu ada tanggal efektif, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada definisi, yang keenam itu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Kemudian yang ketujuh, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Baiklah, yang pertama itu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dibahas dalam SA 720 atau revisi 2021. Namun informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup SA ini. Baiklah, berikut ada beberapa informasi tambahan untuk materi ruang lingkup, yaitu ketika laporan keuangan auditan dicantumkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan selain laporan tahunan yang berada dalam ruang lingkup SA 720 revisi 2021, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Sebagai contoh, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Baiklah, yang kedua yaitu ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.
secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 atau revisi 2021 menjelaskan bahwa laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga ada tanggal efektif. Standar audit atau SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Disclaimer untuk materi yang ketiga ini, yaitu tanggal efektif, itu ada pembaruan atau revisi yang terbaru, yaitu SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 seperti yang ada di samping ini. Kemudian yang keempat itu ada tujuan. Yang pertama atau A, memperoleh bukti audit yang cukup dan tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk tambahan informasi, di sini ada informasi lebih lanjut yaitu tentang SA atau standar audit 720 revisi 2021, yaitu tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain. Sebagai contoh, standar akuntansi keuangan atau SAK 10, peristiwa setelah periode pelaporan berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan atau sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam SAK, standar akuntansi keuangan, dan tanggal yang pada saat itu laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Standar audit atau SA 700 revisi 2021, perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, yaitu terdapat pada paragraf A66. Kemudian yang kedua yaitu atau B, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Baiklah, kemudian yang kelima ada definisi. Untuk standar audit ini ada beberapa yang memiliki makna. Yang pertama itu ada tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan adalah
Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada tanggal laporan auditor, adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Kemudian ada informasi tambahan untuk definisi. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk tanggal laporan auditor dalam kurung ref para 5C, laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B yang saya baca tadi. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan audit dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Kemudian yang kelima yaitu peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
Kemudian tanggal penerbitan laporan keuangan (ref para 5D). Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada regulator. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Kemudian pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Baiklah, kemudian untuk pokok pembahasan materi yang ke-6 yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kemudian yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang laporan keuangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia.
Keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Kemudian untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan dalam paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian untuk pokok pembahasan yang keempat yaitu ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit atau SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Kemudian ada beberapa informasi tambahan pada materi peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, bergantung pada penilaian resiko oleh auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin untuk memberikan bukti mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Yang kedua, paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diharuskan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf 8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Kemudian yang ketiga, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf ke-7, auditor dapat mempertimbangkan
hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: 1. Membaca anggaran, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen terkait lain dari perusahaan yang terakhir tersedia untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan tuntutan. Atau ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa setelah tanggal pelaporan tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian yang keempat, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah komitmen baru, penarikan utang atau jaminan terjadi? 2. Apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan? 3. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? 4. Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? 5. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? 6. Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara dalam? 7. Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. 8. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Yang ke-9, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Kemudian yang kelima, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut ketika catatan ofisial belum tersedia. Kemudian untuk pokok pembahasan yang ketujuh yaitu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan.
Yang pertama, ada auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fatal tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus melakukan, yaitu A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, maka yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka yang pertama, memperluas suatu laporan auditor yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada paragraf 11 B1 yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus A. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau B. Menyediakan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang keempat, dalam beberapa yuridikasi
manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam standar audit atau SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Baiklah, kemudian ada beberapa informasi tambahan untuk materi fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit maupun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, SA 720 dalam kurung revisi 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, yang dapat mencakup informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Baiklah, yang kedua yaitu ada tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210 dalam kurung revisi 2021, ketentuan dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A atau yang kedua tadi, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut
diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal dalam kurung tanggal penyelesaian prosedur audit, terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Kemudian yang keempat, tidak ada perubahan atas laporan keuangan manajemen. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Kemudian yang kelima, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang berkaitan atau yang berdasarkan paragraf 13 atau yang ketiga, ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan, tentang implikasi peristiwa setelah tanggal pelaporan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kemudian yang keenam, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Auditor perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan ketika auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Kemudian 7, ketika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Baiklah, kita masuk ke materi atau pokok pembahasan dari daftar isi yang ke-8, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus 1. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 2. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. 3. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A.
melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor, diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, maka yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor yang baru, dan tanggal laporan auditor yang baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan yang diubah. Kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Kemudian D, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan oleh paragraf 12. Kemudian yang ketiga, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Kemudian yang keempat, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Kemudian ada beberapa tambahan informasi lagi untuk materi fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kewajiban auditor terkait informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor diatur dalam SA 720 revisi 2021. Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, SA 720 revisi 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan
informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Kemudian yang ketiga, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Baiklah, karena sudah di penghujung materi atau materi yang saya sampaikan sudah selesai, saya ucapkan terima kasih pada para penonton yang sudah mau mendengarkan, mau menonton, dan tolong minta like, subscribe, dan komennya. Presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya ada beberapa kata atau beberapa motivasi untuk para penonton, yaitu kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Albert Schweitzer. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.